Kirap ini dilaksanakan pada hari Rabu 19 Juli 2023 mulai pukul 9 pagi. Desa Menang menyimpan banyak sejarah Sang Prabu Sri Aji Joyoboyo mulai dari penyucian diri sampai dengan muksonya. Panjenenganipun nulinggih Ibu Sri Rahayu ingkang badhe kapasrahaken dening para pelaku seniman ingkang mapan wonten ing Desa Menang samudayanipun. Mengikuti budaya ini sebagai hal yang kemudian sangat penting untuk kepedulian kita kepada budaya di Nusantara. Apalagi acara ini adalah mengenang Prabu Sri Aji Jayabaya, dan itu juga merupakan salah satu bentuk kearifan lokal dari warga desa Menang. Jejibahan Solo Samangke Siroko Sumadyo Kapidal Palakurang Purno Nuwun. Kirap acara adat ziarah Sri Aji Joyoboyo secara resmi diberangkatkan. Para sesepuh, Pini Sepuh, dan Aji Sepuh Desa Pamenang bersama Yayasan Hondo Dento Yogyakarta mengadakan ritual kirap satu suro dengan rute mulai dari Balai Desa Menang, Pamuksan Sri Aji Joyoboyo, kemudian finish di Sendang Tirto Kamandanu. Acara ini dihadiri oleh jajaran pemerintah, Pujangga Ki Subianto yang dikenal sebagai Pitungan Nogodino beserta rombongan dan pelaku budaya yang ada di Kabupaten Kediri dan sekitarnya.
Wah pemerintah Desa Menang saha para panyembuyung sedaya nyerengi ing wulan Suro ing dinten punika Buddha Manis setunggal Suro warsa 1957 Jimawal Surya kaping 19 Juli 2023 Masehi sami hangawontenaken upacara Roko Muksa Sang Prabu Sri Aji Jayabaya ing Mamenang Kediri. Ingkang wigatos sami hanglastiraken hangleruri kaluhuran asma dalem Sang Prabu ingkang pitu ing semanten Surya kaping 29 Agustus 1970 kalih. Para kaluwarga Handadenta Hanitik ingkang salajengipun sesarengan kabantu dening perjuangan rohani sumber kahroyan ing Ngayogyakarta ingkang tundhonipun wonten kepareng dalem Sang Prabu. Kabupaten dalem Roko Muksa kabugar rampung duk ing 17 Bakdu Mulut taun 1908 utawi Surya kaping 17 April 1976. Wekdal punika upacara agung ingkang kita wontenaken ing samangke sampun jangkep kaping 50 tansah kinantenan pangestu saha donga puji ing ngarsaning Gusti ingkang Maha Wigan. Mugi tansah paring berkah pangestu lan hamisudha kita sami panjang yuswa nir ing sampikala ingkang salajengipun sageta wilujeng anggenipun sami hangemban jijibahan luhur lan mulya. Mugi kaluhuran, kawicaksanan, kawibawan saha kuncaraning asma dalem Sang Prabu andayani lan murakabi dumateng kita sedaya. Minggahipun dumateng nusa bangsa negari kita Republik Indonesia ingkang adhedhasar Pancasila saha Undang-Undang Dasar 1950.
Kinantenan hangatungaken asma Gusti ingkang Maha Widaya. Duh Gusti ingkang murbeng dumadi. Kanthi turusing manah kita unjuk aturaken puja puji syukur dumateng ngarsa panjenengan. Bilih ing ari punika katiti mangsa setunggal sura warsa 1957 Jimawal. Kita sesarengan marak sowan ngabiyantara wonten punjering wewengkon petilasan Sang Prabu Sri Aji Jayabaya kagem hangawontenaken upacara ritual setunggal sura saperlu hamengeti para leluhur saha para pahlawan kita kagem jayaning bangsa saha nagari. Duh Gusti ingkang Maha Midhanget, panjenengan paring pangaksami dumateng sadaya kalepatan kawula saha kalepatan para leluhur kawula. Panjenengan paring panggenan ingkang minulya sarta panjenengan ijabahi gesang kita kagem hangudi katentreman saha kamulyan wonten donya tuwin akhirat samaniki. Duh Gusti ingkang Maha Pirsa, panjenengan paringi kekiatan lan pitedah minangka penerus perjuangan para leluhur saha para pahlawan tumuju gegayuhan proklamasi Republik Indonesia ingkang lelandhesan Pancasila sarta Undang-Undang Dasar 1950 gangsal. Duh Gusti ingkang Maha Prakoso, panjenengan paringi pitedah saha kekiyatan kados ingkang sampun panjenengan paringaken dumateng para leluhur tuwin para pahlawan kita. Mugi para generasi penerus saged hanuladani budi pekerti luhur saking para pahlawan saha leluhur kita kagem ngreksa lan ngisi kamardikan bangsa negari saha kagem mujudaken gesang ingkang kebak ing katentreman.
Yunus Raja Kampar Riau menyerahkan cendera kepada Bapak Camat Paku Bapak sebagai sarjana ekonomi, lanjutkan dengan diberikan kepada Ibu Lurah Desa Menang Kecamatan Paku. Cendera berikutnya akan diberikan dari Paduka Haji Yunus Raja Kampar Riau untuk panitia 1 Suro Bapak Seni yang dilanjutkan kepada Bapak Soni. Adapun undangan dari Diraja Air Tiris Melayu Kampar untuk mengikuti kirap 1 Suro. Tutur kata dari Diraja Kampar, hadir untuk mengucapkan selamat Tahun Baru Islam 1445 Hijriah sebagai bentuk mengenang dan menghormati raja-raja di seluruh Nusantara, khususnya Sang Prabu Aji Joyoboyo di Kediri yang terkenal sebagai Ramalan Joyoboyo. Paduka pada hari ini sangat berbahagia sekali dan juga terharu dengan acara yang sangat sakral pada hari ini, pada Tahun Baru Islam. Barangkali Paduka dari Kerajaan Air Tiris Melayu Kampar Riau mengucapkan selamat dengan acara ini, dan kemudian kami atas nama Paduka, atas nama kerajaan juga berterima kasih undangan kehormatan pada hari ini. Dan Paduka juga berdoa acara seperti ini harus berlanjut, karena sekarang sudah mulai bangkit seluruh kerajaan, raja, sultan, ratu, kedatuan yang sudah mulai dikenali oleh dunia. Baru-baru ini juga Paduka diundang dari kerajaan Delhi, dari kerajaan Singosari, mengharapkan hubungan silaturahmi seperti ini sangat akan berlanjut untuk masa depannya. Mungkin untuk menambah, karena sebetulnya raja tidak boleh berpidato, raja juga tidak boleh kata sambutan, tapi di samping Paduka ada yang di samping kanan Paduka ini adalah dari Datuk Bintara Luar, dan di sebelah kiri Paduka adalah Pangeran Agung dan di Kerajaan Melayu Air Tiris. Mungkin bisa ditambah lagi sedikit oleh Pangeran Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula la quwwata illa billahil azim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat karunia-Nya lah. Pada hari ini, hari yang sangat bersejarah dan sangat terhormat bagi kami dari Kerajaan Air Tiris Melayu Kampar Riau mengucapkan selamat tahun baru dan selamat atas acara satu suro ini. Semoga ke depan acara ini akan menjadi bermarwah dan bermartabat untuk di Kabupaten Kediri. Kami tujuan dan maksud ke sini adalah menerima undangan kehormatan. Tujuan kami untuk menjalinkan silaturahim dan hubungan kekerabatan di kerajaan dan manfaat bagi kami sangat luar biasa. Ini akan jadikan suatu momen bagi kami untuk mengembangkan kerajaan-kerajaan yang ada di negeri kami sebagai contoh tauladan yang sangat luar biasa adat istiadat yang ada di Kediri ini. Kami tidak terlalu banyak untuk menyampaikan hal, hanya
suatu kebanggaan, suatu kehormatan yang luar biasa atas kehadiran kami di sini bersama para leluhur dan para tokoh-tokoh masyarakat di Kabupaten Kediri. Terima kasih, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosesi kirap di Pamoksan membawa bakor tabur bunga dan caos dahar pada Sinuwun. Syaratnya, perawan yang masih kecil dan suci belum haid sejumlah 16 anak, sedangkan lainnya perawan yang tidak sedang berhalangan atau haid. Prabu Sri Aji Joyoboyo merupakan raja termasyhur di antara raja-raja Kediri yang mampu memerintah Kediri sampai zaman keemasan tahun 1135 Masehi hingga 1143 Masehi. Oleh karena itu, maka setiap tahun diadakan upacara ritual satu suro petilasan Sang Prabu Sri Aji Joyoboyo untuk mengenang leluhur dan kebesaran nama beliau. Saat selesai upacara, beliau menuturkan sebagai rasa hormat dan mengenang Raja Sri Aji Joyoboyo yang sebagai raja terkenal di Ramalan Jangka Joyoboyo. Tujuan diselenggarakan kirap ini untuk meluhurkan Sang Prabu Sri Aji Joyoboyo. Bagaimanapun juga beliau raja yang termasyhur, raja titisan Dewa Wisnu, raja keadilan yang adil dan bijaksana. Kita mengambil suri tauladan dari beliaunya. Itu kaitannya dengan Jongko Joyoboyo yang masih berlaku sampai tahun 2100 Masehi. Eyang Joyoboyo bisa melihat dimensi 1000 tahun yang akan datang. Ada sedikit kekecewaan karena untuk tempat ritual sudah berjubel, sudah ditempati banyak orang sehingga membuat acara merasa terganggu, tidak hikmat, dan tidak sakral, tutur ucap dari Yayasan Hondodento Yogyakarta. Untuk harapan kedepannya agar warga menaati peraturan dan menghormati saat pelaksanaan ritual.
Jadi tahun Jawa satu suro itu kan dibuat oleh Kanjeng Sultan Agung Hanyokrokusumo, Sultan di Mataram Kasultanan Mataram. Tahun itu dibuat tentu saja dengan ada tujuannya agar kita generasi yang akan datang yang sudah terlihat oleh ngarso dalem Kanjeng Sultan Agung itu benar-benar bisa menguri-uri kebudayaan Jawa, bisa tetap melestarikan kebudayaan Jawa dan tidak meninggalkan akidah-akidah di dalam kejawaan itu sendiri. Artinya apa? Bahwa banyak sekali peninggalan Jawa itu yang ada sampai saat ini masih ada, tapi banyak sekali yang tidak berusaha untuk melestarikan. Antara lain bahasa Jawa, tulisan Jawa, itu saja dua dulu aja. Itu sudah banyak orang melupakan dan tidak bisa. Yang ketiga, busana Jawa. Orang seperti sudah malu menggunakan busana Jawa. Anak-anak muda sekarang ini menggunakan batik saja ada yang masih ada rasa malu ya. Padahal itu adalah budaya adiluhung milik orang-orang Jawa dan Nusantara pada umumnya ya. Jadi harapan saya dengan peringatan upacara satu suro, masyarakat di Nusantara ini atau di Indonesia ini atau lebih khususnya di Pulau Jawa ini hendaknya tetaplah nguri-uri kebudayaan Jawa berupa apapun yang ditinggalkan oleh leluhur kita. Saya hanya membuat skup kecil yaitu upacara ritual satu suro di Pamuksan Sang Prabu Sri Aji Joyoboyo dan di Tirta Kamandanu tempat permandian beliau ya. Acara ini tidak serta-merta ada. Acara ini ada karena digagas oleh keluarga besar Yayasan Hondodento yang merintisnya. Sekitar ya 56 tahun yang lalu, sekitar tahun 67, 68 itu dirintislah upacara ini oleh Yayasan Hondodento. Saya tahu masyarakat sekarang jauh lebih modern daripada 56 tahun yang lalu, nggih toh? Tapi dengan kemodernan itu jangan meninggalkan apa yang sudah digagas oleh Yayasan Hondodento di dalam upacara ini. Karena semuanya ada aturan mainnya, ada ADART-nya, ada rerakitan acara dari tahapan ke tahapan. Hendaknya itu jangan ditinggalkan. Kemodernan boleh, tapi tanpa meninggalkan akidah-akidah itu sendiri. Sebelum saya memberikan himbauan terhadap orang-orang agar cinta budaya itu yang pertama yang saya tekankan upacara ini sendiri. Dari tahun ke tahun saya melihat upacara ini semakin semrawut. Artinya semrawut kenapa? Petugas upacara masuk di dalam, tapi di dalamnya sudah ada warga masyarakat yang sudah berjubel masuk lebih dahulu. Ya, dan tidak bisa diatur, boleh, monggo. Dari dulu Yayasan Hondodento tidak pernah melarang warga masyarakat mengikuti upacara, sangat boleh karena Yayasan Hondodento itu tanpa warga masyarakat tidak ada artinya. Tapi harus ngikuti aturan main seperti duduk sudah disediakan seperti pendopo ini di samping kiri, duduk di situ saja atau di pinggir-pinggirnya. Sehingga ketika ritual upacara yang sudah disusun rerakitan itu tidak terganggu. Seperti tadi kan ada caos dahar ya yang dilakukan oleh wakil dari Yayasan Hondodento dan ibu pemimpin di desa ini gitu ya. Itu baru saya mau masuk itu sudah tertutup oleh warga masyarakat yang mendahului kita untuk masuk di tempat ritual upacara. Himbauan saya tolonglah warga masyarakat tertibkan diri supaya upacara ini menjadi semakin sakral, semakin hikmat dan semakin baik, dan itu sangat berguna kepada kita. Ketika kita menghargai leluhur, kita juga menghargai diri kita sendiri, dan leluhur itu ada sinergis dengan kita. Kenapa masyarakat dulu kok adem, ayem, makmur? Ya karena menghargai leluhur. Nah sekarang kayak nggak ada rasa menghargai. Di situ saya melepas
sendal, tidak memakai sendal ketika memasuki tempat ritual. Tapi warga masyarakat sudah berondong masuk ujek-ujekan, pakai sendal, pakai sepatu, dan nggak karuan, berlarian lagi. Nah, tolonglah hargai tempat-tempat di mana leluhur itu menyematkan dirinya di dalam sebuah ritual keagamaan maupun kebudayaan. Begitu, Mas. Terima kasih untuk warga masyarakat Kediri umumnya, Desa Menang khususnya. Saya berterima kasih sekali kehadiran warga sekitar untuk ikut upacara Satu Suro. Tapi seperti yang dikatakan Bu Rina, mohon untuk tertib karena diharapkan upacara Satu Suro bisa berlangsung sakral, khidmat dan aman. Ngaten, monggo saking kula sampun. Tim Liputan, Doho TV.